Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya kembali berkesempatan untuk melanjutkan materi kita, yaitu untuk mata kuliah basis data, di mana pada kesempatan kali ini saya akan masuk ke bagian keempat, section keempat, yaitu tentang supertype dan subtype. Untuk menyingkat waktu, saya langsung saja ke materi. Jadi tujuan kita pada kesempatan ini adalah pertama kita akan mempelajari supertype dan subtype itu beserta contohnya, kemudian aturan-aturan yang terkait dengan hal tersebut, ya, aturan-aturan yang terkait, kemudian menerapkannya di dalam ER dan menerapkan supertype dan subtype serta menyertakannya dalam diagram jika perlu. Secara konsep sebenarnya supertype itu mungkin seperti ini ya. Ini ada 3 contoh diberikan. Misalnya ketika kita memesan makanan, ada 2 kemungkinan yang kita lakukan, yaitu kita makan di tempat atau dibawa pulang. Jadi ada entitas pemesanan, ya, di mana ketika kita memesan itu ada nanti muncul item-item yang dipesan, kemudian harganya segala macam. Nah, harga antara makan di tempat dengan bawa pulang itu sama, ya. Jadi yang berbeda hanyalah itu dimakan di tempat atau dibawa pulang. Artinya bahwa ada atribut-atribut yang mempunyai nilai yang sama untuk kasus seperti ini. Yang berbeda hanyalah makan di tempat atau bawa pulang. Makan di tempat atau bawa pulang. Nah, untuk atribut-atribut yang sama, itu kita akan nanti masukkan atau kita anggap sebagai supertype. Sedangkan untuk atribut yang berbeda, itu nanti kita masukkan ke entitas subtype. Begitu juga misalnya untuk kita belanja, memakai tipe kantongan yang dipakai, ada pakai kertas plastik, pakai kertas atau pakai plastik. Kemudian begitu juga kalau kita misalnya berbelanja dimanapun, ketika kita mau melakukan atau membayar belanja kita atau barang yang kita beli, maka pembayaran itu, ya, ada item-item yang sama, ada item-item yang berbeda. Misalnya yang sama, misalnya tanggal pembayaran misalnya, ya, tanggal pembayaran, kemudian mungkin nanti ada ID pembayaran, kemudian jumlah yang dibayar itu sekira sama semua, apa kamu pakai cek, tunai maupun kredit. Tetapi kalau misalnya untuk atribut yang lain tentu ada yang perbedaan. Misalnya kalau pakai cek itu atribut apa yang masuk, kalau tunai atribut apa yang ada di tunai tapi tidak dicek, kemudian untuk kredit juga demikian. Jadi ada data-data tertentu untuk setiap atribut itu yang berbeda, ada yang sama. Nah, yang sama itu akan nanti masuk atau dianggap sebagai supertype, dan yang berbeda itu sebagai subtype. Oke. Kemudian ini contoh contoh selanjutnya kita bisa mengevaluasi. Jadi seringkali instance atau data dari sebuah entitas memiliki atribut yang tidak dimiliki oleh instance yang lain atau atribut yang lain. Jadi misalnya contoh tadi cash dan check, ya. Jadi antara cash dan check atau credit card ada instance yang berbeda antara ketiganya, ya. Ada yang berbeda. Nah, yang berbeda itu nanti yang kita perlu cek supaya masuk di subtype. Jadi perlu diingat bahwa subtype dan supertype itu, untuk supertype berarti dia berada di atas, ya, melingkupi seluruh subtype yang ada di bawahnya. Seluruh sifat atribut yang dimiliki oleh supertype otomatis juga dimiliki oleh subtype. Contoh misalnya tadi pembayaran, ya, pembayaran jumlah. Jadi ketika ada pembayaran seperti ini, maka salah satu atribut yang dimiliki oleh pembayaran adalah atau payment adalah jumlah yang harus dibayar.
Nah, itu nanti juga akan dimiliki oleh cash, cek maupun credit card. Jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh supertype ini adalah supertype ya. Itu otomatis juga akan dimiliki atau diturunkan atau diwarisi oleh subtype yang ada di bawahnya. Ya. Oke, di sini diterangkan bahwa di antara ketiga subtype ini, cash, kemudian cek dan kredit card, hanyalah kartu kredit yang memiliki atribut nomor kartu. Artinya di sini ada atribut nomor kartu, tapi tidak ada di cash, tidak ada. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Jadi konsepnya kira-kira seperti itu. Jadi kita melihat atribut yang berbeda antara satu entitas yang berada di bawah supertype. Jadi setiap entitas yang ada di bawah supertype itu mempunyai atribut yang berbeda-beda. Kemudian bagaimana kita membagi entitas? Nah, terkadang memang masuk akal jika sebuah entitas ya kita harus bagi menjadi sub entitas yang kita kenal dengan subtype. Misalnya ini sekelompok seperti sebuah entitas binatang misalnya. Nah, binatang kita sudah pelajari bahwa ada dua bagian klasifikasi besar binatang, yaitu vertebrata dan invertebrata, atau yang bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Jadi seluruh jenis binatang, ciri-ciri binatang ya atau sifat-sifat binatang akan masuk sebagai atribut dari animal. Tetapi ada ciri khusus yang hanya dimiliki oleh vertebrata. Juga ada ciri khusus yang hanya dimiliki oleh invertebrata. Nah, itu atribut-atribut atau ciri khusus yang dimiliki oleh vertebrata itu masuk sebagai atribut dari vertebrata. Dan ini adalah subtype, sedangkan yang ini adalah supertype. Oke. Nah, bagaimana karakteristiknya? Yang pertama, seluruh subtype mewarisi semua atribut supertype. Jadi kalau misalnya animal mempunyai misalnya cirinya mempunyai hidung, ya, maka baik vertebrata maupun invertebrata juga mempunyai hidung. Kalau misalnya animal itu cirinya mempunyai mata atau bernyawa atau bernapas, ya, misalnya, saya kira seluruh jenis binatang itu bernapas ya. Sehingga ketika kita berbicara tentang entitas vertebrata, maka dia juga mempunyai sifat ini. Begitu juga dengan invertebrata juga mempunyai sifat ini. Tetapi kalau sebaliknya, ya, sifat yang dimiliki oleh invertebrata, atribut yang dimiliki oleh invertebrata tidak harus dimiliki oleh atau berbeda dengan sifat yang dimiliki oleh invertebrata. Itu ciri khas daripada supertype. Jadi dia mewarisi semua atribut yang dimiliki oleh supertype. Itu satu. Yang kedua, mewarisi semua hubungan supertype. Jadi kalau misalnya ada relasi antara atribut animal dengan entitas yang lain, misalnya ada relasinya seperti ini, maka vertebrata juga otomatis mempunyai relasi dengan entitas ini. Invertebrata juga mempunyai relasi dengan entitas ini dengan jenis relasi yang persis sama dengan induknya atau yang dimiliki oleh supertype animal. Ya. Jadi baik itu atributnya maupun relasi yang dimiliki oleh supertype itu akan diwariskan ke subtype. Kemudian yang ketiga, biasanya atau boleh juga subtype memiliki atribut atau relasi sendiri. Jadi ada atributnya
juga ini. Dan dia bisa mempunyai relasi sendiri. Contoh misalnya invertebrata, dia punya relasi dengan entitas yang lain, ya. Misalnya ada entitas sendiri di sini, dia berelasi dengan invertebrata secara khusus, ya. Kemudian selanjutnya, jadi boleh seperti itu, ya. Jadi dia boleh berelasi secara langsung kepada subtype tanpa harus melalui supertype. Kemudian selanjutnya dia digambarkan dalam supertype. Jadi dia berada di bawah sini, di dalam entitas supertype. Dan kemudian selanjutnya dapat memiliki subtype sendiri. Jadi sebuah subtype seperti ini, ya, nanti bisa memiliki subtype lagi di dalamnya, ya. Jadi ada entitas-entitas yang nanti menjadi subtype daripada subtype vertebrata. Jadi subtype yang mempunyai subtype. Oke. Ini adalah contoh misalnya exam, ya. Jadi exam itu ada atribut number, description, weight, date, grade for written component. Seluruh atribut ini juga muncul ketika diadakan midterm, final term maupun quiz. Semuanya harus dicantumkan data ini, ya. Harus dicantumkan data ini juga ketika orang midterm, final maupun quiz. Itu semua harus muncul. Karena ini exam adalah supertype dan ini midterm, final dan quiz itu adalah subtype. Melalui sifat yang diterangkan tadi bahwa seluruh atribut yang dimiliki oleh supertype itu diwariskan kepada anaknya, kepada subtype. Itu yang pertama. Yang kedua, supertype mempunyai, ya, supertype mempunyai relasi dengan student. Otomatis midterm, final dan quiz juga mempunyai relasi dengan student. Relasinya apa? One to many. Persis sama yang dimiliki oleh supertype. Oke, kemudian atribut yang sama ini tercantum dalam Oke, ini sudah diterangkan. Subtype mewarisi semua atribut dan hubungan relasinya. Oke, sudah diterangkan. Kemudian satu lagi yang saya mau terangkan bahwa contoh ini ada bonus question yang hanya dimiliki oleh quiz, ya, hanya dimiliki oleh quiz dan tidak muncul di midterm. Ini artinya bahwa setiap subtype bisa memiliki relasi sendiri dengan entitas lain. Oke, kemudian selanjutnya, selalu setiap ada supertype, maka dia selalu mempunyai subtype lebih dari satu, ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah supertype di sini, maka di dalamnya minimal ada 2 subtype. Kalau misalnya cuma satu, ya, seperti ini, kemudian hanya ada satu subtype, nah untuk apa dibuat? Sama saja, ya. Jadi itu saya kira masuk akal, ya, bahwa setiap muncul supertype paling tidak dia mempunyai 2 atau lebih subtype. Oke. Kemudian ini sifat exhaust, ya. Ada 2 jenis subtype. Setiap instance dari supertype juga merupakan instance dari subtype, ya. Jadi kalau misalnya ada seperti misalnya setiap instance dari exam juga akan muncul di sini dan di sini secara bersamaan. Beda dengan ini, saling eksklusif. Saling eksklusif itu artinya bahwa relasi antara supertype dengan subtype itu hanya boleh ada satu kali atau satu relasi pada suatu saat. Artinya bahwa jika ada relasi antara exam dengan midterm pada saat itu, ada data yang masuk dan berrelasi dengan ini, maka ini tidak boleh ada relasi.
Begitu juga kalau ini ada relasi, maka yang ini tidak boleh ada relasi. Dan ini namanya disebut dengan hubungan eksklusif. Eksklusif, ya. Atau nanti kita kenal dengan eksklusif OR atau XOR. Nanti akan dijelaskan di penjelasan-penjelasan selanjutnya. Kemudian ya, ini oke. Subtype selalu ada. Segala entitas yang dijadikan sebagai subtype dengan membuat aturan yang membagi instans menjadi kelompok-kelompok, ya. Dia bagi per kelompok. Namun dapat menjadi subtype bukanlah masalah, tetapi yang jadi masalah adalah alasan untuk menjadikan dia sebagai subtype. Nanti kita akan pelajari kapan kita menggunakan subtype, ya. Kemudian ini contoh selanjutnya, kita mengidentifikasi subtype, ya. Misalnya untuk membuat atau menentukan apakah layak kita jadikan sebagai subtype, maka ini bisa digunakan 3 jenis pertanyaan. Apakah subtype merupakan jenis daripada supertype? Apakah ski merupakan jenis daripada snow sport? Apakah snowboard merupakan jenis dari ini? Apakah cross country merupakan jenis dari ini, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa jadikan sebagai pertanyaan. Jika jawabannya iya, berarti dia termasuk sebagai subtype. Kemudian apakah saya membahas semua exhaust yang memungkinkan? Jadi misalnya kalau ada snowboard, maka dia pasti masuk di sini, di sini sekaligus, ya. Atau tidak, atau hanya satu-satu. Jadi ada satu jenis snow sport, dia kalau bukan kalau misalnya dia sebagai ski, maka bukan sebagai snowboard, bukan sebagai cross country dan sebagainya. Jadi dia hanya mempunyai instans yang terhubung dengan subtype satu saja, ya, atau saling eksklusif. Kemudian ada subtype yang bersarang, artinya di dalam sebuah subtype ada subtype yang lebih di bawah lagi. Contoh misalnya animal tadi, ya. Animal mempunyai 2 buah subtype, yaitu vertebrata dan invertebrata. Sekarang yang bertulang belakang terbagi lagi. Ada bird, burung, kemudian reptil, mamalia, dan seterusnya. Artinya ini semua merupakan subtype daripada vertebrata, ya. Jadi untuk memudahkan keterbacaan, maka secara diagram, ya, ini ada semacam panduan, cukup 2 tingkat saja seperti yang ini, ya. Kalau tidak nanti lebih susah nanti membacanya. Kemudian untuk penggambaran yang lebih jelas, saya akan mencoba menggambarkan yang mana, ya? Misalnya yang ini, ya. Oke. Bagaimana kita menggambarkan subtype, supertype dan subtype di data modeler. Oke, saya gambarkan. Saya sekarang beralih ke data modeler. Oke, ini data modeler. Oke, kita buka. Oke, sebagai yang biasa kita kosongkan dulu supaya kita tahu langkah-langkahnya. Kemudian di sini logical model, kemudian klik kanan show. Oke, sudah muncul area kerja kita. Kita ambil satu, bikin sebuah entitas. Saya beri nama payment. Oke, saya beri nama payment. Play. Oke. Kemudian atribut berikutnya cash, ya. Cash, ya. Play. Oke. Atribut berikutnya check, ya. Check. Kemudian atribut berikutnya credit card. Oke, ulang. Kredit.
card. Oke, itu nama entitasnya. Jadi ada 4 buah entitas ya. Yang satunya payment, kemudian 3 yang lainnya adalah jenis-jenis payment. Nah, sekarang ini nanti menjadi super type. Yang menjadi subtype adalah check. Nah, cara masukkan menjadikan ini sebagai subtype ya, maka ini kita klik properties ya, atau klik 2 kali juga boleh. Kemudian ya di sini ada super type ya, ini super type. Ini kita pilih di sini atribut yang menjadi super type dari check, yaitu payment. Jadi payment, jenis payment itu diantaranya adalah check ya. Oke, play. Sudah masuk ke dalam. Kita perbaiki dulu posisinya. Kemudian yang kedua, credit card ya, credit card atau cek sudah, cash saja. Nah, cash itu ya juga kita setting merupakan subtype daripada payment. Oke. Kemudian selanjutnya credit card juga merupakan subtype daripada payment. Ya, jadi semua sudah masuk ke dalam, tinggal kita perbaiki gambarnya supaya tidak saling tertindih ya. Oke. Nah, ya kira seperti itu, dan ini merupakan penggambaran daripada super type dan subtype pada data modeler atau juga di ERD nanti. Nah, sekarang kalau kita mau konversi menjadi data fisikal, karena ini masih logical atau relational model, maka kita bisa melakukan engineer ya, transformasi ya. Kemudian sebelum melakukan transformasi, maka untuk perubahannya nanti ada 3 buah pilihan, ada 3 cara atau tipe konversinya yang kita bisa lihat di sini. Oke, ini di sub-tree generation. Di sini ada 3 pilihan, yaitu single table, table for child, dan table for each entity. Nah, kita maunya bagaimana? Apakah konversi transformasi ERD ini nanti menjadi 3 tabel? Apakah menjadi 1 tabel saja? 1 tabel artinya seluruh atribut payment ya, itu dengan cek, dengan cash dan kredit itu masuk ke dalam 1 tabel, dan seluruh atribut yang ada di sini juga berubah menjadi kolom daripada tabel tadi. Itu kalau kita memilih di sini single table. Jadi hanya akan ada 1 yang terbentuk ya. Contohnya misalnya seperti ini ya, single table. Kalau kita ubah menjadi single table nanti jadinya seperti ini. Oke, engineer. Oke, cuma seperti ini. Jadi table payment. Oke. Itu kalau single table. Tetapi kalau misalnya kita memilih jenis yang kedua, yaitu table per child ya. Table per child itu artinya bahwa setiap child, yaitu setiap subtype itu akan berubah menjadi 1 tabel ya. Jadi nanti akan muncul tabel check, tabel cash, dan tabel credit card. Supaya kita bisa lihat nanti perubahannya, maka di sini saya berikan 1 atribut, misalnya ID ya, ID payment misalnya ya, ID payment sebagai primary unique identifier ya. Kemudian yang kedua sebagai date, tanggal ya,
sebagai tanggal. Oke, tanggal pembayaran misalnya. Oke, jadi ada dua atribut yang dimiliki oleh induk, yaitu ID dan tanggal pembayaran. Kemudian satu lagi yaitu jumlah yang harus dibayar, jumlah bayar misalnya ya. Jadi masuk mandatory harus ada apply. Oke. Nah, jadi ada 3 atribut yang dimiliki oleh payment. Kemudian di sini misalnya pakai atribut ID saja ya, ID cek. Kita bisa bedakan nanti. Logical ya, mandatory dan dia primary unit identifier. Kemudian yang kedua ID case juga masuk, primary unit identifier. Namanya adalah ID cache, ID cache ya, ID cache. Kemudian yang ketiga ID card, ID credit card, ID CC saja, ID credit card ya. Oke. Nah, Anda lihat bahwa sekarang kita setting untuk melihat bagaimana perubahannya nanti ya. Kalau seperti ini, jadi ID pay merupakan atribut daripada entitas payment. Kemudian atribut yang kedua date, atribut yang ketiga jumlah bayar. Kemudian cek ada ID cek sebagai atributnya, entitas case ada ID case, entitas credit card mempunyai ID CC. Kemudian tadi coba kita kembali konversi menggunakan single table ya. Kembali single table untuk melihat bagaimana kalau seluruh ini jadi satu tabel saja ya. Idenya tadi, teorinya, seluruh atribut yang dimiliki oleh payment, ID check, ID cash dan ID CC itu akan menjadi kolom-kolom dari payment ya. Kita lihat ya, konversi engineer menjadi seperti ini. Nah, Anda lihat bahwa seluruhnya dijadikan sebagai satu tabel. Oke. Kemudian selanjutnya kita mencoba bagaimana kalau metode yang kedua. Metode yang kedua adalah ya table per child. Artinya setiap tabel yang ada di subtype itu menjadi satu tabel. Jadi ini punya tabel sendiri, ini tabel sendiri, ini juga tabel sendiri. Oke. Kemudian kita akan konversi dan kemudian kita akan lakukan engineer ya. Kita konversi dan dengan cara kita lihat hasil konversinya ya. Setelah kita konversi nanti hasilnya seperti ini. Jadi akan muncul 3 buah tabel ya, dan lihat bahwa setiap atribut yang ada pada payment, pembayaran, itu akan muncul di setiap tabel. Ini lihat ya, dia muncul di sini, dia muncul di sini, juga muncul di sini. Semuanya muncul. Itu setiap subtype berubah menjadi satu buah tabel. Oke. Itu cara kedua ya. Kemudian cara ketiga ya, adalah table for each entity. Artinya setiap entitas di sini akan mempunyai satu tabel. Jadi payment punya satu tabel, check punya satu tabel, cash punya satu tabel, dan credit card juga punya satu tabel. Nah, perhatikan sekarang atribut-atribut yang muncul di setiap entitas itu nanti setelah kita engineer hasilnya bagaimana. Perhatikan. Oke. Nah, coba perhatikan. Seperti ini ya. Jadi, sekarang ada relasi antara subtype dengan induknya ya. Dan dia menggunakan tipe arc ya. Tipe arc ya, seperti ini supaya kelihatan ya.
Oke, dia menggunakan tipe ARC. Apa itu tipe ARC? Nah, tipe ARC itu adalah hubungan yang eksklusif. Artinya bahwa setiap ada instance di payment, maka harus juga ada salah satu yang diambil instance di tabel ini, ya. Tidak boleh ada dua tabel di sini yang diambil, tapi hanya salah satu saja. Jadi misalnya ada instansi di sini, maka dia harus mengambil, kalau dia mengambil data dari cek, dijadikan data satu di sini, maka tidak boleh ambil lagi dari cash dan credit card. Ya, pokoknya setiap ada baris di sini, maka kolom-kolom selanjutnya diambil dari sini atau dari sini atau dari sini. Tidak boleh ketiga-tiganya, harus memilih salah satunya di sini. Dan itu nanti ini namanya ARC ya, relasi yang menggunakan ARC ya, exclusive for, dan itu akan dipelajari di section berapa ya? Section 5 mungkin ya, saya agak lupa. Ya. Oke. Itu kira-kira penjelasan untuk bagaimana kita mengkonversi atau membuat tipe supertype dan subtype serta konversinya di data modeler. Kita kembali ke slide. Dan kita sekarang menuju ke bagian kedua, yaitu mendokumentasikan aturan bisnis. Nah, aturan bisnis yang ada ya, ada dua secara umum, yaitu secara struktural dan prosedural. Jadi aturan bisnis itu ada dua secara umum, yaitu secara struktural dan prosedural. Dan aturan bisnis yang struktural mempunyai tipe informasi yang akan disimpan dan bagaimana elemen informasi ini saling berhubungan. Jadi ERD itu sebenarnya lebih menggambarkan aturan bisnis struktural. Ya. Jadi bagaimana data itu saling berhubungan. Sedangkan prosedural itu berkait dengan syarat-syarat ya, prasyarat, kemudian langkah-langkah, proses dan syarat-syarat yang lainnya yang biasanya agak sulit itu diimplementasikan. Jadi prosedural ini agak sulit diimplementasikan langsung di dalam bentuk ERD. Oleh karena itu, bagaimana caranya kalau seperti itu? Maka untuk aturan bisnis prosedural itu tetap nanti harus kita dokumentasikan sebagai bahan bagi programmer yang nanti mengaplikasikan atau menerapkan aturan prosedural tersebut di dalam program-programnya. Contoh aturan struktural, misalnya ini di sebuah layanan toko mungkin ya. Jadi setiap satu order itu harus dilayani oleh satu staff. Jadi seperti itu aturan yang menghubungkan antara order dengan staff. Jadi ada hubungannya. Nah, ini kalau seperti ini maka kita bisa terapkan di ERD. Kemudian setiap staff bisa melayani banyak order ya. Itu adalah aturan struktural ya. Jadi ini di restoran ya, di dalam bagaimana orang melakukan pemesanan. Jadi setiap ada pelanggan yang datang untuk memesan, maka pesanannya itu harus di handle oleh satu orang staff. Kemudian selanjutnya misalnya setiap guru memiliki sertifikat yang valid ya. Nah, itu adalah contoh dari struktural ya. Kemudian ini lagi selanjutnya ada aturan yang lain seperti ini. Setiap shift bekerja harus didokumentasikan di kartu kehadiran, kemudian diawasi oleh seorang manajer. Itu adalah
aturan-aturan yang lain yang perlu dimasukkan di dalam aplikasi nanti. Kemudian selanjutnya contoh aturan ini contoh aturan prosedural misalnya. Beberapa karyawan harus menghadiri pelatihan wajib. Pelatihan wajib acara ini diadakan suatu lokasi yang ada di perusahaan dan karyawan melakukan perjalanan untuk menuju lokasi tersebut mengambil bagian dalam pelatihan. Ya. Ini kira-kira bagaimana proseduralnya ini ya. Persetujuan untuk semua permintaan perjalanan ke acara harus ditangani. Ini. Ya, ini kan agak susah diterapkan dalam bentuk ERD. Tetapi dalam bentuk namun hal itu harus tetap didokumentasikan. Nah, kasus tadi ini ini kira-kira ERD-nya ya. Misalnya setiap employee satu orang employee mengikuti training event pada satu lokasi. Nah, sekarang masalah ini di mana di sini diterapkan ya? Kan agak susah menerapkannya. Makanya masalah prosedural ini ya itu harus didokumentasikan, bukan nanti diterapkan di ERD, tetapi di aplikasinya, di skripsi program yang nanti akan menjamin bahwa aturan ini bisa terinclude di dalam aplikasi. Contoh misalnya seorang siswa harus mempelajari aljabar geometri untuk mendaftar trigonometri. Jadi kayak ada syarat begitu. Nanti boleh mengikuti trigonometri jika aljabar dan geometrinya sudah lulus misalnya. Nah, ini kan tidak bisa diterapkan di IRD. Oleh karena itu harus diterapkan di program. Nah, di dalam mendokumentasikan aturan maka di hal-hal seperti tadi juga harus masuk ya. Contoh misalnya setiap karyawan lemburnya melebihi 10 jam per minggu harus dibayar satu kali dari tarif per jam. Nah, itu tidak bisa di dalam RD. Oke. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang hanya bisa diterapkan ketika aplikasi script program itu sudah dibuat ya. Tidak bisa diterapkan di dalam RD. Dan aturan-aturan seperti itu disebut sebagai aturan prosedural dan harus dicatat sebagai pegangan bagi anggota bagian pemrograman. Oke, saya kira itu untuk materi section 4 ya, materi section 4. Kemudian jika nanti ada tugas di yang saya posting di channel yang saya sudah tentukan, silakan untuk dikerjakan sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Demikian untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, yang saya sampaikan secara singkat ini bisa dimengerti. Tolong nanti dibaca kembali slide-nya. Tidak semua slide di sini saya bisa terangkan secara detail karena terbatas dengan waktu. Sehingga lebih bagus kalau nanti Anda baca bagian-bagian yang saya tidak terangkan itu, supaya Anda bisa jauh lebih mengerti, terutama bagian contoh-contoh. Baik, sekira demikian. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.